Yang varian baru ini, yang mutasi yang Delta yang paling kita ketahui itu baru 10 menit saja, kemudian jaraknya mungkin sudah 1 meter atau lebih sedikit, itu belum aman. Jadi jarak itu juga harus 1,5 meter, sehingga kerumunan yang tidak bisa diatasi jaraknya itu tolong dihindari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Pustaka, bertemu lagi di LDR, Literasi di Rumah, dalam edisi Ngobras yang pertama di bulan Agustus di hari ke-20 2021. Jadi kita hari ini mengangkat tema literasi kesehatan hidup di masa pandemi. Jadi literasi hidup sehat di masa pandemi. Kita tahu varian COVID-19 sudah bermutasi sedemikian rupa tanpa tahu akhirnya seperti apa. Dari Kappa hingga Delta terus bermutasi, dan kita butuh sebuah informasi yang mengantarkan kita semua untuk bisa survive di masa krusial ini, gitu kan. Sehingga hari ini ngobrol berkualitas sudah kedatangan tamu. Beliau adalah Dr. Wisnu Murtiyani, MSc. Beliau adalah Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman. Kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana, sehat? Alhamdulillah sehat. Oke, tetap semangat sehat. Semangat. Baik, Ibu, di hari ini kita ngobrolin tentang literasi hidup sehat di masa pandemi. Gimana? Situasi pandemi saat ini di Kabupaten Sleman kira-kira seperti apa, Bu? Ya, jadi kasus di Kabupaten Sleman sama halnya dengan di kabupaten lainnya di Indonesia, itu memang masih banyak COVID ini, masih kasus aktifnya masih tinggi, tetapi memang trennya sudah mulai menurun setelah diberlakukannya PPKM darurat. Ya, jadi sebelum PPKM darurat di bulan Juli itu kasus kita itu penambahan kasusnya itu sampai 746. 746. Iya, kemudian setelah PPKM 2 minggu atau 3 minggu setelah PPKM mulai menurun, dan saat ini penambahan kasus kita 300-an. 340-an gitu ya. Jadi terbukti 50% menurun. Baik, jika kondisinya naik menurun ini, kira-kira untuk beberapa tahun ke depan atau berapa bulan ke depan nih, situasi pandemi ini kelihatannya mau seperti apa? Iya, kalau dilihat dari pemberlakuan PPKM nanti membuat menurun, kemudian kalau dikendorkan seperti tahun baru waktu itu meledak ya jumlahnya, kemudian nanti Lebaran meledak lagi seperti itu, berarti tren kasus ini sesuai dengan aktivitas masyarakat. Ketika aktivitas masyarakat terlalu ramai, terlalu dibebaskan, kemudian mereka lupa terhadap protokol kesehatannya, maka kasus ini pasti akan meledak, akan meningkat tajam. Jadi situasinya bagi Sahabat Pustaka masih belum bisa terkendali. Betul. Tergantung intensitas kegiatan masyarakat dan protokol kesehatan, kedisiplinan. Kalau begitu, jika melihat kondisi saat ini, situasi dan kondisi yang saat ini, apa yang harus dilakukan masyarakat? Pertama, masyarakat memang harus tahu apa itu COVID, bagaimana penularannya, sehingga masyarakat itu nggak boleh abai atau tidak berbuat apa-apa, selalu terus mengikuti perkembangan melalui literasi, karena kita tidak henti-hentinya itu selalu mengumumkan baik itu jumlah kasus baru, mutasi baru, cara pencegahan. Jadi teruslah membaca dan mengikuti perkembangan. Jadi Sahabat Pustaka, literasi ini catat, literasi. Jadi penting sekali untuk mengetahui update terbaru. Jadi kalau ada hoax seperti 3 tahun 4 tahun setelah vaksin nanti terjadi kelumpuhan, itu hoax atau enggak? Itu hoax. Sehingga butuh informasi untuk pencegahan baik individu maupun masyarakat. Kira-kira apa yang harus dilakukan individu dan masyarakat untuk bisa hidup sehat di masa pandemi ini?
Yang pertama pasti PHBS atau perilaku hidup bersih dan sehat itu harus dijalankan. Kalau belum tahu ya baca lagi, baca literasi lagi. Literasi sekarang kan nggak harus buku, tetapi ada media sosial, ada seperti ini, kita siaran langsung seperti ini, itu mudah sekali. Nah, PHBS itu salah satunya ya cuci tangan pakai sabun. Kemudian kalau di masa pandemi ini kita tambah jaga jarak, menghindari kerumunan, memakai masker pastinya. Nah, ditambah lagi vaksinasi. Vaksinasi. Iya, itu kalau mau hidup sehat seperti itu. Kemudian yang kedua adalah kita selalu untuk menjauhi kerumunan itu kita harus selalu mengikuti atau mengupdate mutasi terbaru, karena mutasi terbaru yang varian yang Delta itu mudah menular, Mas. Jadi mudah menular ketika kita berada di kerumunan, kemudian walaupun sebentar itu kalau yang dulu yang varian yang aslinya itu harus lebih 15 menit, jaraknya kurang dari 1 meter berdekatan gitu ya. Itu masih aman kalau itu, yang dulu? Yang dulu itu baru bisa beresiko tertular kalau sudah 15 menit lebih gitu ya, intensitasnya. Kalau yang varian baru ini, yang mutasi yang Delta yang paling kita ketahui itu baru 10 menit saja, kemudian jaraknya mungkin sudah 1 meter atau lebih sedikit, itu belum aman. Jadi jarak itu juga harus 1,5 meter, sehingga kerumunan yang tidak bisa diatasi jaraknya itu tolong dihindari. Oke, jaga kerumunan, jaga jarak, Sobat Pustaka. Jadi di varian Delta 10 menit sudah bereaksi, jarak 1,5 meter beresiko. Masih beresiko. Iya, beresiko untuk menular. Baik, Bu Dokter, jadi ini harapan kepada masyarakat terkait dengan penanganan pandemi di Sleman. Apa yang diharapkan Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman? Mungkin bisa disampaikan di sini. Harapannya yang pertama, tolong masyarakat untuk selalu patuh protokol kesehatan, terutama untuk diri sendiri dulu, baru keluarga. Kalau masing-masing diri sendiri dan keluarga menjaga protokol kesehatan, disiplin, pasti nanti akan menjadi sebuah kedisiplinan masyarakat atau secara menyeluruh. Kemudian saya mohon untuk apabila ada tempat-tempat yang menjajakan makanan, itu penjajah makanannya atau pemasaknya itu harus memakai masker, cuci tangan. Jadi mengelola makanan dengan bersih dan bertanggung jawab bahwa saya ingin menjajakan makanan yang bersih, yang bebas dari COVID. Kemudian vaksinasi, saya mohon untuk selalu bisa mengupdate, mencari informasi vaksin mana yang terbuka. Ada vaksin massal di sentra-sentra vaksin, ada di RS-RS, puskesmas, itu selalu diupdate, dicari ya. Jadi khusus di Sleman, Mas, saya ingin sampaikan bahwa kalau mendaftar vaksin melalui daftar vaksin.slemankap.go.id, kalau memilih sebuah vaskes kok penuh full, tolong jangan menyerah. Daftar lagi, masuk seperti daftar baru prosesnya, tapi pilih vaskes yang lain, nanti akan dijawab oleh aplikasi tersebut bahwa Anda sudah terdaftar sebelumnya ya, dan terupdate di vaskes pilihan yang baru. Lalu bisa buka, otomatis terupdate di vaskes yang baru. Kemudian coba masuk lagi, cek status pendaftaran ya. Kalau tadi mendaftar, kemudian buka lagi daftar vaksin.slemankap.go.id, cek status pendaftaran, ada kuota di situ. Kalau full, pindah lagi, jangan menyerah, cari vaskesnya banyak, rumah sakit banyak, puskesmas banyak, atau klinik-klinik yang 5, yaitu klinik Kartika punyanya Kodim, klinik Satwika punyanya Polres, klinik KKP yang di Maguwo punyanya Kementerian Pelabuhan ya, Kesehatan Pelabuhan, kemudian kliniknya Poltekkes dan kliniknya UGM, GMC. Ini klinik ini mudah untuk bisa diakses. Ya, kalau full coba terus setiap hari, nanti akhirnya akan dapat kuota. Oke, siap. Jadi jangan menyerah untuk mendaftar vaksinasi. Iya, betul. Dengan proses yang sudah diuraikan Bu Dr. Wisnu. Iya. Jadi daftar di Slemankap, daftar vaksin slemankap.go.id, sehingga nanti vaskesnya akan menyesuaikan dengan proses penuhnya kuota. Betul. Baik, sekali lagi untuk mendukung pandemi ini, Bu Dokter. Jadi apa yang dikomitmenkan Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman
selama pandemi ini untuk mensukseskan penanganan ini? Iya, kalau Kabupaten Sleman sangat komit. Yang pertama adalah tracing, tracking, dan treatment. Jadi 3T. Jadi untuk memutus rantai penularan, kalau masyarakat melakukan protokol kesehatan disiplin, kalau penjajah makanan, restoran, ya, pengusaha itu mengikuti peraturan untuk menjajakan makanan harus memakai masker. Kalau punya tempat kerja harus disemprot dulu desinfektan. Tapi untuk pemerintah kita berkomitmen untuk terus melacak yang tracing tadi, ya, kalau ada kontak erat minimal 15 kita temukan untuk kita periksa. Nah, setelah itu treatmentnya kita isolasi di shelter atau kita harus rujuk ke rumah sakit, itu pasti ada pedomannya sudah kita patuhi, ya. Jadi tracing, tracking, kemudian treatment. Nah, yang berikutnya adalah kita mengkomitmenkan vaksinasi. Vaksinasi kita buka di 5 sentra vaksin massal, maksudnya pemerintah Dinkes sendiri, yaitu 3 nanti oleh Dinkes, 2 ini Polres 1, Kodim 1. Nah, sedangkan yang lainnya di Vaskes. Vaskes itu rutin, misalnya RS Arvita Bunda tiap hari apa dan apa itu 100 orang. Itu ada hari-harinya, memang terlihat full, tapi sebenarnya itu berproses. Karena yang mendaftar ribuan, jadi kalau 100 per hari kan kalau kita daftar terlihat full, tapi itu akan berjalan sebenarnya antriannya. Baik. Seperti itu. Oke, yang terakhir Bu Dokter. Iya. Pesan-pesan untuk masyarakat Sleman dalam literasi kesehatan dalam masa pandemi ini. Iya, betul. Yang penting adalah selain kita tadi menjaga protokol kesehatan, mencari vaksinasi, kita juga harus mengikuti terus perkembangan terbaru. Karena dengan rajin berliterasi, ya, literasi sekarang banyak medianya, itu kita akan bisa mengerti bahwa oh penularannya seperti ini, oh gejalanya seperti ini. Berarti kalau saya mengalami anosmia, ternyata terus penciuman itu ya berkurang, maksudnya kemudian pencecapnya berkurang, ternyata saya sehat tapi itu kok terasa, maka saya harus mengakses ke dokter karena sepertinya ini tanda-tanda COVID. Jadi literasi itu penting, Mas, gitu ya. Itu pesan kami. Baik, sahabat pustaka, jadi keberadaan literasi di rumah melalui Ngobras kali ini juga bentuk kepedulian Dinas Perpustakaan terhadap literasi kesehatan masyarakat di masa pandemi. Jadi sengaja kami undang Dr. Wisnu Murti ini sebagai narasumber kita hari ini sebagai bentuk kepedulian literasi kesehatan kita. Jadi sebelum menutup, mungkin ada closing statement dari Dr. Wisnu, monggo silakan. Iya, kami dari Kabupaten Sleman telah berusaha untuk percepatan dalam hal ini, untuk percepatan vaksinasi. Monggo silahkan, seandainya tidak bisa mendaftar melalui link karena selalu full, cari informasi-informasi di media sosial. Biasanya itu ada vaksinasi massal di mana itu terbuka dan bisa mendaftar melalui kelompok-kelompok masyarakat tertentu. Ada kelompok anak sekolah, kelompok ojek online, kelompok Kalurahan Sariharjo, ya, jadi kelompok puskesmas dan sebagainya. Yang kedua, closing statement ini saya berpesan pada anak-anak muda terutama, mari giatkan literasi, kemudian Anda juga harus menjadi agen perubahan. Agen perubahan itu menjadi sumber informasi yang benar, cari tahu yang banyak lalu tularkan kepada anak-anak muda yang lain, karena di sini orang tua mungkin kurang gaptek dalam teknologi, itu bisa anak muda ini menjadi perantara dalam menyebarkan, membantu literasi orang-orang yang mungkin golongan yang lebih tua, yang kurang modern, seperti itu. Oke, terima kasih Dr. Wisnu atas waktu dan ilmu yang sudah dibagi di LDR Literasi di Rumah kali ini. Baik, Sobat Pustaka, demikianlah literasi di rumah ngobras bersama Dr. Wisnu Murtiyani MSc selaku Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman. Tetap jaga jarak, pakai masker, cuci tangan, jaga kerumunan, mobilitas dan jauhi kerumunan. Kita ketemu lagi di LDR selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.